Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Februari 2022, Jumat, Pekan Biasa keempat, disusun oleh Frater Adam Huller SVD dan dibawakan oleh Frater Fidelein SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus aku minta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu,
mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kisah tentang kematian Yohanes Pembaptis merupakan salah satu kisah kematian yang paling populer dalam Injil. Namun dalam permenungan kali ini, kita tidak hendak merenungkan tentang aksi profetik Yohanes Pembaptis untuk mewujudkan dunia yang damai, dunia yang idealkan oleh Allah. Kali ini, lewat kisah kematian Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk merenungkan tentang pentingnya menjaga kata-kata. Hal ini berkaitan erat dengan sumpah yang terlanjur Herodes ucapkan di hadapan putri Herodias yang telah tampil menari dengan memukau. Karena sumpahnya itu, ia harus merelakan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, meskipun dalam hati kecilnya ia menaruh hormat pada Yohanes karena kesucian dan kebijaksanaannya. Tapi apa boleh buat, sumpah tetaplah sumpah. Ia harus memenuhi sumpahnya itu. Sumpah atau janji memang mudah diucapkan, tetapi seringkali susah untuk ditepati. Karena janji itu susah ditepati, maka seharusnya sebelum janji atau sumpah itu diucapkan, perlu ada pertimbangan dan persiapan yang matang. Misalnya, apa tujuan saya mengucapkan janji itu? Atau apakah saya dapat menepati janji-janji itu kelak? Pertimbangan-pertimbangan ini penting dibuat supaya di kemudian hari tidak ada perceraian dalam keluarga misalnya. Atau tidak ada pejabat yang ditolak rakyatnya karena tidak menepati janji politiknya dalam kampanye. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kita mesti menjaga kata-kata kita. Kita tidak mesti membuat sumpah atau janji untuk satu hal yang tidak penting-penting amat. Yang perlu kita perhatikan adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan suara hati sebagai sumber kebenaran sejati. Mendengarkan yang benar adalah sesuatu yang wajib kita lakukan supaya kita dapat mengatasi semua persoalan hidup kita dengan benar dan penuh sukacita. Ya Tuhan, jagalah selalu hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami katakan benar-benar selaras dengan kehendak-Mu dalam diri kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di Lubang Murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.
Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalerro.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tumbuh bagus. Mari batuk silam dengan air kasih.